Mari kita bersama-sama membaca kitab suci dari 1 Yohanes pasal ke-5. Dari ayat 19 sampai 21. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, yang kita ada di dalam yang benar, dan di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Kita membaca bersama-sama 19 sampai 21. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Kita berdoa sekali lagi. Berilah pencerahan kepada kami di dalam ayat-ayat yang terakhir dari 1 Yohanes, yang sudah Tuhan karuniakan begitu banyak berkat, yang sudah Tuhan cerahkan hati kami, yang sudah Tuhan memberikan penerangan di dalam jiwa kami tentang kebenaran-kebenaran Tuhan melalui surat ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada kami sudah akhiran pengertian yang total untuk menyempurnakan seluruh iman yang kami terima daripada Tuhan, khususnya melalui buku ini. Dengar doa kami yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Hari ini adalah pentafsiran terakhir di dalam serangkaian khotbah tentang 1 Yohanes yang adalah 5 pasal seluruhnya. Yohanes telah menulis 4 buku di dalam seluruh kitab suci, yaitu Injil Yohanes, lalu surat 1 Yohanes, surat 2 Yohanes, dan surat 3 Yohanes. Rasul cinta kasih, rasul yang paling banyak memberitakan tentang kasih, adalah rasul yang tadinya paling kurang cinta kasih. Di antara murid-murid Yesus Kristus, dia paling muda. Di antara murid-murid Yesus Kristus, dia akhirnya menjadi paling tua. Di antara semua murid Yesus Kristus, dia paling panjang pelayanan. Di dalam murid-murid Yesus, yang paling dekat dengan Yesus. Di dalam murid-murid Yesus, dia paling merasakan cinta Yesus. Waktu dia menyebut diri, dia tidak sebut aku sebagai rasul yang mencintai Tuhan, tetapi dia menyebut rasul yang dicintai Tuhan itu. Dia tidak berani mengatakan kalau dia penuh cinta. Dia tidak berani mengatakan dia sudah cukup mengasihi. Tapi dia sadar dengan sepenuhnya dialah yang dikasihi oleh Tuhan. Lalu pada waktu dia menjadi tua, semua khotbah yang lain diabaikan. Dia cuma ingat satu khotbah terus menerus pada masa tua. Dia keliling mengunjungi semua gereja, memberikan perintah, aku memberitakan engkau, hei anak-anakku, saling mengasihi, saling mengasihi, saling mengasihi satu dengan lain. Karena dia menerima perintah ini dari Kristus satu hari sebelum Kristus naik ke atas kayu salib. Dia menerima perintah ini sebagai perintah yang baru. Perintah yang baru berbeda dengan perintah yang lama. Perintah yang lama terkandung di dalam 10 hukum dan disari menjadi 2 kalimat. Cintailah Allahmu dengan segenap hatimu dan cintai sesamamu seperti dirimu sendiri. Di dalam cinta yang dicabangkan kepada Tuhan dan manusia, yang diliputi oleh seluruh 10 hukum, Paulus mengatakan itu adalah kesimpulan daripada segala perintah adalah kasih.
Bukan kasih adalah kesimpulan semua perintah. Kasih juga motivasi menjalankan segala perintah. Mengapa kita menjalankan perintah? Karena kita mencintai Tuhan. Demi mencintai Tuhan, utarakan di dalam ketaatan kepada perintahnya. Demi mencintai manusia, utarakan, ekspresikan di dalam melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Di dalam cinta harus ada perintah. Cinta yang tidak ada perintah adalah cinta yang membanjir. Cinta yang membanjir adalah cinta yang merusak. Cinta yang membanjir adalah cinta yang menghancurkan hidup. Di dalam dunia ini, semua orang memakai istilah cinta. Semua orang mengalami cinta. Semua orang merasa cinta itu penting. Tapi cinta itu hanya dua macam. Cinta yang suci membangun hidup, menegur kesalahan, membersihkan kenajisan, dan membentuk karakter. Cinta yang suci adalah cinta yang membangun. Kedua adalah cinta yang najis. Cinta yang najis adalah cinta yang mengkompromikan diri, cinta yang tidak berani menegur, cinta yang memanja, dan cinta yang merusakkan, cinta yang menajiskan, cinta yang melanggar hukum. Itu sebab Yesus Kristus berkata, jikalau engkau mencintai aku, jalankanlah perintahku. Jikalau engkau betul-betul mencintai, engkau laksanakanlah hukum. Saudara-saudara, kita selalu mendualismekan cinta dan hukum. Kita membuat kontradiksi. Kalau cinta, tidak usah hukum. Kalau hukum, berarti tidak cinta. Kalau cinta, jangan memberi perintah, karena perintah membatas kebebasan. Tapi ini ajaran adalah melawan Alkitab. Allah yang adalah cinta adalah Allah yang memberikan perintah. Allah yang adalah cinta adalah Allah yang menghakimi seluruh dunia. Allah yang cinta adalah dengan cinta membikin semua perintah, dan kesimpulan semua perintah itu adalah kasih. Saudara-saudara, inilah ajaran Kristen yang berbeda dengan semua ajaran agama yang lain. Di dalam agama Kristen, God is love. Di dalam ajaran Kristen, love is to obey the commandments. Kedua ini kelop, sehingga orang yang mencintai Tuhan tidak memakai kebebasan sembarangan. Mereka yang memakai kebebasan sembarangan dan mengharapkan tidak ada hukuman dari Tuhan, mereka tidak mengerti cinta yang suci. Mereka tidak mengerti cinta yang adil. Cinta dan keadilan digabungkan. Ini dua menjadi sesuatu paradoks yang sinkron, yang bersatu. Ini ajaran Alkitab. Nah, di dalam seluruh buku daripada Yohanes pasal 1 sampai pasal 5, buku pertama Yohanes ini, dia membicarakan Allah itu kasih adanya, dan Allah mau kita berhidup, berkelakuan di dalam kasih. Dan kasih itu kasih sejati dari Tuhan yang sejati. Orang yang mengerti ini hidup secara sejati. Saudara-saudara, kali yang lalu saya berkhotbah mengenai siapakah yang mengerti kalau dia sudah diselamatkan. Orang yang berada di dalam Tuhan, dia mendapatkan keselamatan. Orang berada di dalam Tuhan, dia mendapatkan hidup. Dan orang mempunyai hidup baru, dia harus mengerti, dia pernah mendengar Injil, dia pernah menerima Tuhan, dia pernah mengalami perubahan total di dalam kemauan yang paling pokok. Saudara-saudara, dan di dalam kemauan yang paling pokok, perubahan itu adalah perubahan arah. Dan arah itu membawa kita menuju kepada hidup kekal yang akan kita nikmati setelah kita berjumpa dengan Tuhan, setelah kita meninggal dunia. Saudara-saudara, sekarang kita memiliki hidup yang kekal secara status. Waktu itu kita hidup di kekekalan langsung beserta dengan Tuhan. Dan orang yang ada hidup kekal, orang yang sudah diselamatkan, mempunyai tanda keempat. Dia mulai membenci dosa, meninggalkan dosa, menjauhkan dosa, dan dia ingin dekat, ingin berjalan, ingin hidup di dalam kesucian. Saudara-saudara, perubahan total ini mengakibatkan sesuatu hidup yang baru. Dan juga bukan saja demikian, dia mencintai orang-orang yang belum diselamatkan.
Jikalau ini 5 tanda semua engkau memiliki, engkau berani mengatakan, aku tahu, aku ada hidup yang kekal. Saudara-saudara, orang Kristen yang sungguh-sungguh diselamatkan, dia bukan datang kepada Tuhan hanya karena dia memerlukan anugerah. Orang datang kepada Tuhan bukan hanya karena dia perlu sesuatu, minta pertolongan kepada Tuhan. Bagaimana giatnya, bagaimana rajin, kuatnya engkau berdoa, tetapi tidak mengalami hidup baru terhadap agama mereka. Mereka minta sesuatu karena mereka perlu, dan mereka tidak menjalankan perintah daripada Allah yang sejati. Saudara-saudara, di sini beberapa kalimat muncul. Kita tahu. Sebenarnya semua yang disebut kita tahu ini kalau digabungkan, itu adalah total program atau total daripada seluruh epistemologi orang Kristen. Orang Kristen mengetahui apa yang Tuhan mau dia tahu. Orang Kristen mengetahui sesuai dengan pengetahuan yang ada di dalam diri Tuhan sendiri. Sehingga apa yang diwahyukan Tuhan adalah mencerahkan kita, mengembalikan kita daripada pengetahuan yang salah menuju kepada pengetahuan yang sebenarnya. Dan di sini Yohanes mengatakan, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah. We are from God. Kita dari Allah. Engkau bilang memang kita dicipta oleh Allah. Bukan artinya ini. Di sini kita tahu kita berasal dari Allah. Berarti kita sudah memiliki hidup dari Tuhan Allah itu sendiri. Saudara-saudara, kita dilahirkan 2 kali, maka kita mati 1 kali. Kalau kita dilahirkan cuma 1 kali, kita akan mati 2 kali. Dengar baik-baik. Tubuh kita dilahirkan dari papa dan mama. Persatuan melalui pernikahan papa dan mama mengakibatkan kita dilahirkan dari aliran hidup yang disebut daging ini. Yang daging dari daging, yang roh dari roh. Yesus berkata kepada Nikodemus pada waktu pasal 3 ayat yang ke-5, yang dari daging adalah daging, yang dari roh itu adalah roh. Dan kita dilahirkan pertama kali secara daging oleh akibat persatuan papa dan mama kita. Itu adalah kelahiran pertama kali. Sampai pada waktu kita menerima Tuhan Yesus, kita betul-betul menerima Dia sebagai juru selamat. Dan Roh Kudus melalui Kristus yang mati dan bangkit memberikan hidup baru di dalam diri kita. Itu disebut dilahir dari atas. Itu disebut dilahirkan oleh Roh Kudus. Itu disebut dilahir oleh Allah. Itu disebut dilahirkan dengan Injil. Nah, 4 istilah ini, born from above, born from God, born from Holy Spirit, and born from the gospel. Ini semua artinya sama, yaitu diselamatkan. Artinya sama, dibaptiskan oleh Roh Kudus. Dan baptiskan Roh Kudus diperandakan pula dilahirkan baru oleh Roh Kudus, oleh Tuhan Allah melalui Injil. Ini sama artinya. Berarti kita diberikan hidup Tuhan Allah melalui Kristus yang mati dan bangkit di dalam kuasa Roh Kudus untuk dibersihkan menjadi orang suci. Nah, ini definisi yang komprehensif. Ya, kita dilahirkan baru melalui Roh Kudus dengan kematian dan kebangkitan Kristus, memberikan hidup yang baru kepada kita sehingga kita diampuni dosa, disucikan, dan kita menjadi orang suci. Ini semua gabung menjadi satu. Itu namanya the newborn, the new creation, namanya regeneration, born from above, born of Holy Spirit, born of God, born of the gospel. Saudara-saudara, setelah kita diselamatkan, maka kita berani mengatakan kita berasal dari Allah. Secara daging kita berasal dari papa mama. Secara hidup yang baru kita berasal dari Allah. Nah, ini 2 kali. Orang yang 2 kali dilahirkan, besok dia matinya cuma 1 kali. Yaitu apa? Mati jasmania, berhenti berfungsi, tidak lagi bervibrasi di otak,
dan engkau akan mati dan dikuburkan. Itu kematian daripada tubuh, hanya satu kali. Lalu kita masuk neraka? Tidak. Kita akan dihukum mati untuk kekal? Tidak. Kita hanya mati satu kali, saudara-saudara. Dan kita mati itu disebut oleh Alkitab tidur. Karena apa? Karena kita menanti kedatangan Kristus dengan bunyi sangkakala daripada malaikat. Kita akan dibangkitkan kembali. Jikalau Kristus datang sebelum kita mati, maka kematian itu pun tidak perlu kita alami. Karena kita secara hidup akan mengalami perubahan dan kita langsung berada dengan Tuhan di dalam kekekalan. Nah, saudara-saudara, tetapi orang yang lahirnya cuma satu kali, dia akan mati dua kali. Apa artinya? Barang siapa yang secara tubuh sudah dilahirkan oleh ibu bapanya di dunia, sudah mempunyai tubuh yang fana ini, dan dia tidak menerima Tuhan Yesus, dia akan mati di dalam daging. Sesudah itu jiwanya di dalam neraka. Itu kematian kali kedua. Jadi once born, twice death. Dan yang born twice, only die once. Ini adalah ajaran Alkitab. Barang siapa yang dilahirkan dua kali, dia hanya mati satu kali. Barang siapa yang dilahirkan hanya satu kali, dia akan mati dua kali. Semua ikut saya. 1, 2, 3. Barang siapa yang dilahirkan dua kali, dia hanya mati satu kali. Barang siapa yang dilahirkan hanya satu kali, dia akan mati dua kali. Nah, kita mengatakan dilemparkan di dalam laut api, di dalam neraka, itu adalah mati kali kedua. Dan istilah mati bukan berarti berhenti napas. Roh tidak perlu napas. Roh yang dibuang di neraka, dia terus hidup. Dan di situ dia bukan mati berhenti keberadaan, bukan mati berhenti fungsi, tetapi mati diceraikan dari muka Bapa untuk selama-lamanya. Mereka yang dipisah, diceraikan untuk selama-lamanya, tidak lagi bersatu dengan Tuhan. Itu namanya mati kekal, mati selama-lamanya, mati kali kedua. Saudara-saudara, dan Yohanes berkata, kami tahu kami berasal dari Allah. Saudara-saudara, ini satu kebanggaan tersendiri, ini satu identitas yang tertinggi yang mungkin dialami oleh manusia. Saudara-saudara, kalau orang tanya siapa papamu, engkau tidak mau jawab karena papamu seorang perampok, maka saat itu juga waktu setiap kali papamu siapa ditanya, langsung engkau mengalami kesulitan, stres, dan satu tekanan jiwa yang membuat engkau susah luar biasa. Tetapi kalau papamu adalah seorang yang terkenal, seorang yang baik, seorang yang mulia, siapa papamu? Papa saya adalah seorang presiden. Papa saya adalah seorang yang terkenal sekali. Papa saya adalah seorang profesor yang mempengaruhi dunia, mendapatkan Nobel Prize. Waktu engkau menjawab kalimat itu, saat yang sama identitas di dalam jiwamu mendukung psikologi, sehingga engkau mempunyai kekuatan batin yang luar biasa. Psikologi pada abad 20 menemukan yang bikin manusia gila, yang bikin manusia tidak normal, sebenarnya hanya 3 kategori saja. Pertama, mempunyai identitas yang tidak beres. Kedua, mempunyai cinta yang tidak normal. Ketiga, mempunyai satu relasi interperson yang tidak beres. Ketiga hal ini membuat seorang menjadi tegang, stres, tidak ada identitas, dan dia akhirnya kehilangan arah di dalam psikologinya. Saudara-saudara, ketiga hal ini semua dibereskan oleh Kristus, sehingga sebelum psikologi menemukan semua ini, orang Kristen di dalam Alkitab, di dalam janji Tuhan, tidak beres. Pertama, identitas kita, identitas tertinggi, the Son of the living God. We are children of the highest God. Kita adalah anak-anak Allah yang tertinggi. Ada yang lebih tinggi? Tidak ada. Dia anak presiden, dia anak raja, dia anak profesor, dia anak siapa saja, anak ilmuwan yang tertinggi. Tidak bisa lebih daripada kita anak-anak Allah.
Saudara-saudara, dan kita kalau dijadikan anak Allah sekaligus melayani Tuhan, kita selalu ingat identitas kita tinggi sekali, tidak usah minder. Satu kali seorang pendeta yang menjadi kawan baik daripada pangeran Inggris, selalu sama-sama pergi untuk memburu. Selalu dari kecil memang kawan sih. Jadi satu hari pendeta itu bilang sama pangeran Inggris, engkau sekarang ada pangeran, engkau sekarang adalah putra mahkota. Besok-besok kalau engkau sudah naik tahta, jangan lupa naikkan pangkatku ya. Saya akan kawan engkau dari kecil. Sudah tahu apa yang dijawab oleh pangeran itu? Loh, kamu kan sudah pendeta, masa ada pangkat lebih tinggi dari itu? Pendeta itu lupa sendiri kalau dia hamba Tuhan. Saudara-saudara, mengapa banyak pendeta mau menjadi budak daripada orang kaya? Mengapa banyak pendeta menjadi budak daripada orang-orang politikus? Karena mereka lupa siapa dia. Kita berasal dari Allah. Kalimat ini bagi saya satu teriakan yang luar biasa kuatnya. Saudara-saudara, orang Kristen harus mempunyai kesadaran siapa kita. Who are we? Saudara-saudara, semua raja di zaman abad pertengahan, setelah menjadi raja, mereka minta diberkati oleh hamba Tuhan, supaya di dalam memerintah, di dalam melangsungkan, mempergunakan kuasa mereka, ada unsur yang paling tinggi menjadi pemimpin jalan mereka. Di dalam Alkitab, semua raja harus dilantik oleh imam, dan semua raja disuruh oleh ikat ayat-ayat Alkitab di kepalanya, di lengannya, dan di jubahnya, di kakinya. Ini berarti pikiranmu mengutamakan Tuhan, tanganmu menjalankan segala sesuatu menurut perintah Tuhan, kakimu berjalan di dalam rencana Tuhan, jubahmu, kelakuan seluruh hidupmu memuliakan Tuhan. Saudara-saudara sekalian, orang Kristen kalau tidak sadar siapa kita, kita akan melakukan hal-hal yang meremehkan, menghinakan diri, dan membuat kita diejek-ejek oleh orang luar. Jika orang Kristen sadar kita berasal dari Allah dan kita mempunyai hidup untuk memancarkan kemuliaan Allah, kita akan menjadi mulia luar biasa. Gereja Reform jangan menghina diri. Sekali lagi saya sebagai pemimpin mengatakan, biar dunia mendengar suara Tuhan melalui gereja yang menjadi wakil Tuhan. Biar dunia memuliakan Tuhan melalui pemancaran sinar kemuliaan Tuhan melalui gereja yang bersifat mewakili Tuhan. Saya memimpin menjadikan gereja ini dan gerakan ini gerakan yang mewakili Tuhan, gerakan yang memancarkan kemuliaan Tuhan, gerakan yang akhirnya dari istana presiden sampai rakyat jelata harus mendengar firman Tuhan melalui pendirian iman, kedudukan, identitas kita. Biar semua pendeta di gereja ini sadar, biar semua majelis di gereja ini sadar, biar semua anggota di gereja ini sadar, kita berasal dari Allah. Ini satu proklamasi, ini satu teriakan kerigma, satu teriakan kemenangan. We are from God. We know that we are from God. Ini berita terakhir. Ini bagian terakhir dari Satu Yohanes. Kita tahu kita berasal dari Allah. Jadi yang lain bagaimana? Dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Saudara-saudara, engkau melihat hakim-hakim yang pakai jubah yang mulia dan gelar yang tinggi, S3, lalu kepala hakim. Jangan lupa, dia tidak ada Tuhan, dia di bawah tangan si jahat. Itu sebab pengadilan tinggi paling berani melanggar keadilan. Saudara-saudara, jangan kira presiden mempunyai kedudukan yang tinggi. Kalau dia tidak kenal Tuhan, dia tetap berada di bawah kuasa si jahat. Kita berasal dari Allah. Ini kalimat kerima yang besar sekali disambung dengan ayat yang lain. Seluruh dunia di bawah kuasa si jahat.
Di bawah tangan si jahat. Bayangkan satu bumi yang di atasnya ada tangan yang gelap, tangan yang hitam sedang menguasai. Lalu mereka menganggap mereka berkebudayaan, mereka berilmu, mereka bertitel, mereka berpengetahuan, mereka beragama, tetapi masih ada kuasa si jahat yang mempengaruhi. Saudara-saudara, kemarin saya juga mengatakan, saya pernah menjadi orang yang membenci agama, termasuk paling benci agama Kristen. Tetapi lain jika kita mengetahui sifat ilahi yang bagian moral yang diwahyukan oleh Alkitab begitu jelas sebagai sesuatu persiapan kita mengenal Dia, Allah yang sejati, Allah yang adil, Allah yang sejati, Allah yang suci, Allah yang sejati, Allah yang benar, Allah yang sejati, Allah yang kasih. Ini semua di dalam bahasa Jerman Ding an sich, Ding an sich, Ding an sich. Ansih berarti dirinya. Saudara-saudara, kita lihat kue, kita tidak lihat di dalamnya itu ada apa. Sampai kita makan baru tahu di dalam dirinya kue itu ada manisnya. Ada kue yang kelihatan sama digigit baru tahu di dalamnya ada asinnya. Dirinya, ansinya, substansi Allah, yaitu cinta kasih, yaitu keadilan, yaitu kesucian, yaitu kebajikan, yaitu kekekalan, yaitu kebenaran. Ding ansi, ansinya Tuhan Allah. Akhirnya itu semua dinyatakan di dalam Alkitab. Tidak ada kitab dari agama apapun yang mengatakan Allah itu berbicara I am who I am. I am who I am adalah sesuatu perkenalan diri melalui the first person authority to recommend himself ansih. Dia adalah yang benar, dia adalah yang suci, Allah yang adil, Allah yang majik, Allah yang kekal. Hanya satu, yaitu Allah yang sejati. Dan di luar itu semua tidak beres. Saudara-saudara sekalian, dan kedua, Allah mengirim Kristus menjadi satu pernyataan ansih di dalam daging, pernyataan substansi ilahi yang bersalur dengan daging dan darah, sehingga Yesus berkata, if you see me, you are not see me, you see God. Barang siapa melihat aku, bukan melihat saya, tapi melihat Allah. Ansih yang berdaging, ansih yang bertubuh, ansih yang berdarah, itu adalah konkret. Dari situ saya mulai tidak lagi membenci, tapi mengenal ada Allah, karena ada sejati. Tetapi sampai sekarang saya harus mengaku banyak pendeta saya masih menghina, banyak orang Kristen saya menghina, karena mereka berjubah agama, tidak ada perkenalan dan hubungan dengan ansih yang sejati. Saudara-saudara, apakah agama menyelamatkan dunia? Tidak. Agama merusak dunia banyak. Jadi banyak orang sudah beragama tapi belum mempunyai kebenaran. Banyak orang sudah mempunyai hukum tapi tidak menjalankan. Banyak orang mempunyai ilmu tetapi ilmu dipakai untuk menjadi alat memperkaya diri dan merusak orang lain. Banyak orang memperalat segala sesuatu nama paling baik untuk merusak sesuatu ansih yang paling baik. Akhir hukum merusak hukum, akhir ekonomi merusak ekonomi, akhir ilmiah merusak pengetahuan. Ini semua menjadi sesuatu gejala yang kita lihat dengan jelas dari zaman ke zaman. Dan di sini dikatakan kenapa? Dua hal. Pertama, we are from God and the rest of the whole world is under the hand of the evil one. Si jahat. Di sini bukan yang jahat atau yang melakukan kejahatan, tapi si jahat itu sendiri tetap ansih. Saudara-saudara, God is the unseen of goodness and Satan is the unseen of evil. Bedanya ada, God is not created and Satan was originally created and changed into the evil one. Di situ hari ini kita tidak menyangkut akan doktrin setan, tetapi setan telah menguasai. Lalu bayangkan gambaran yang saya tadi visualisasikan, satu bumi di atas ada satu tangan yang gelap, tangan yang hitam. Lalu orang Kristen yang berasal dari Allah sama-sama berada di bumi ini. Lalu bagaimana? Kita sama-sama di dalam dunia yang penuh dengan kejahatan. Bagaimana? Kita mempunyai kuasa penebusan yang tidak ada pada orang lain. Apa itu? Berdoa dalam nama Yesus. Semua katakan.
Saudara jangan lupa ya, di hadapan orang bukan Kristen, di hadapan persekutuan daripada masyarakat atau pertemuan dengan orang bukan Kristen, jangan lupa kau Kristen. Bedanya apa? Sama-sama doa kau sebut dalam nama Yesus, amin. Ada orang Kristen tidak mau sebut nama itu. Saudara-saudara, bagi saya di mana saja saya menyebut dalam nama Yesus. Saya tahu ada orang-orang akhirnya doanya langsung amin pun tidak, lalu diam-diam dan tidak nama Yesus. Baru seluruhnya sudah selesai. Yang terakhir orang tua baru mengatakan dalam nama Yesus. Saya tidak terlalu setuju. Biar setiap orang yang berdoa berani menyebut nama Yesus. In the name of Jesus. Yesus bilang, mana namaku? Bukan aku berkata kepadamu, doa dalam namaku. Jadi jangan lupa itu waktu kesaksian. Orang Kristen selalu kalau menonjolkan kekristenan dia benci orang-orang lain. Tetapi itulah kesempatan engkau menyatakan engkau orang Kristen. Chow Hong, seorang bintang film yang akhirnya pernah 2 kali merebut piala paling tinggi di Hong Kong. Itu kawan saya, dia satu kota dengan saya. Dia menjadi bintang film Chow Hong yang muncul di Indiana Jones. Yang kedua atau keberapa itu. Satu kali dia mendapatkan itu piala di Hong Kong. Lalu dia mau menyaksikan nama Tuhan. Semua di-cut. Sudah di-cut. Tidak ada lagi bau Kristen di dalam dia. Kali kedua dia dapat lagi, dia sudah tahu ini akan di-cut. Begitu dia ambil piala, haleluya. Teriak haleluya. Yang mau cut tidak bisa sambil ambil. Kalau di-cut berarti dia tidak ambil dong. Haleluya. Begitu pialanya di tangan mulutnya, haleluya. Dia bilang sama saya, Stephen, puji Tuhan, mereka mau cut tidak bisa karena hali sudah keluar. Tidak bisa, tidak ada luyanya. Saudara-saudara, in the name of Jesus, nama Yesus. Nah, kita berada juga, setan mau mengontrol seluruh bumi, seluruh dunia. Seluruh dunia berada di kuasa tangan si jahat. Dan kita di tengah-tengah ini dianiaya, kita diejek, difitnah, diumpat, dipaku, dibunuh, dijadikan martir. Tidak apa-apa. Tapi ada sesuatu apa? Kekuatan. Kita menembus tangan itu. Nembus tangan itu hanya dengan satu rahasia. Apa itu? Dalam nama Yesus. Saudara lihat Efesus. Kita di bumi, Allah di surga. Siapa di tengah? Yesus. Baca Efesus pasal 6 dah. Kita di bumi, Allah di surga, di atas. Siapa di tengah? Siapa? Siapa di tengah? Setan. Setan di tengah angkasa. Setan di tengah untuk apa? Menghalangi kita dengan Tuhan. Seluruh dunia di bawah tangan si jahat. Ini kalau engkau mengerti ada 2 tempat. Ya, satu benda dari Efesus pasal 6, kedua di 1 Yohanes pasal 5. The whole world is under the hand of the evil one. Dia yang si jahat berada di atas. Tetapi doa kita tembus. Karena apa? Tuhan berkata, Dia telah memberikan nama lebih dari segala nama, lebih tinggi dari segala kuasa, lebih tinggi dari segala pemerintah. Jesus given the highest place, even more than all the power, all the names, the name above all names. Nama Dia segala nama Dia segala penguasa, nama Dia segala pemerintah. Itu kekuatan begitu besar sehingga pada waktu engkau menembusi dihalangi oleh setan. Mau apa? Berdoa kepada Allah. Tidak bisa dalam nama Yesus. Oh ya, oke. Satu-satu nama yang ditakuti oleh setan itu hanya Yesus. Amin. Maka kita berasal dari Allah dan kita menuju kepada Allah melalui Yesus yang mengalahkan kuasa si jahat. Padahal seluruh dunia berada di bawah tangan si jahat dan kita menembusi dia. Kita mempunyai kekuatan lebih tinggi daripada dia. Itu sebab jangan takut. Jangan takut. Jangan takut kepada kuasa setan. Karena dia sudah kalah. Berapa besar, berapa hebatnya, tidak usah takut. Saudara-saudara, kita harus percaya. Kita harus supaya kuasa yang melebihi dari semua kuasa dunia sudah ada pada kita. Amin.
Semua orang berani teriak-teriak kalimat seperti itu. Tetapi iman doktrinnya salah. Padahal itu ada pada kita, orang Kristen. Karena Kristus sudah diberi nama lebih tinggi dari semua nama, lebih berkuasa dari semua penguasa, lebih besar daripada semua pemerintah. Itu sebab kita menjadi saksinya. Kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah tangan berkuasa si jahat. 20. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Terjemahan lain, sudah memberikan bijaksana kepada kita. Bijaksana lebih tinggi daripada pengetahuan, dan bijaksana siapa yang benar dan siapa yang salah. Saudara-saudara, belajar berapa hal. Siapa yang benar, siapa yang salah. Hak kedua, apa yang penting, apa yang tidak penting. Dan belajar lagi satu hal, apa dari Tuhan, apa dari dirimu sendiri. Kalau ini 3 hal yang kau belajar, pendidikan baru selesai. Jangan kira engkau sudah sekolah tinggi di luar negeri atau di sekolah yang tertinggi, itu namanya pendidikan. Pendidikan yang terakhir, engkau bisa membedakan yang benar dan yang tidak benar. Bisa membedakan yang penting dan yang tidak penting. Bisa membedakan ini adalah dari Tuhan atau dari dirimu sendiri. Semua ambisi dari dirimu hancurkan. Semua dari Tuhan genapkan. Semua yang benar terima, yang palsu tolak. Semua yang penting utamakan, yang tidak penting nanti saja kerjakan. Kita punya hidup terlalu pendek. Kita punya waktu terlalu sedikit. Kita punya hari terlalu terbatas. Do what God wants you to do. Pentingkan yang penting, benarkan yang benar, dan utamakan dari Tuhan. Dengan demikian, engkau akan menjadi orang diberkati luar biasa oleh Tuhan dan saudara-saudara. Dan kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, dan kita di anaknya Yesus Kristus, dan Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Oh puji Tuhan, benar terus diulangi di sini. Kita berada di dalam anak Allah. Kita ada di dalam Allah yang benar. Anak Allah adalah benar. Kita berada di dalam diri yang benar, dan Dia adalah benar dan kekal. Hanya yang benar itu kekal. Emas yang tidak murni tidak kekal. Emas yang murni dibanting tetap emas, dibakar tetap emas, dihancurkan tetap emas, meleleh tetap emas, cair tetap emas, karena dia benar. Yang benar kekal, yang tidak benar tidak kekal. Yang benar tahan uji, yang tidak benar gugur di dalam ujian. Yang benar bersifat terus menerus, karena tidak ada perubahan, tidak campuran di dalamnya. Saudara-saudara, waktu sudah tidak cukup, dan terakhir, sesudah engkau dari Allah, engkau memelihara diri, engkau benar, hidup di dalam benar, engkau mengenal yang benar, bijaksana mengetahui siapa yang benar. Semua ini sudah rangkum. Kalimat terakhir, hei anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Artinya apa? Sekarang sudah benar, jangan lagi engkau campur dengan yang palsu. Berhala itu adalah Allah palsu. Berhala disembah sujud karena nilai yang tidak ada dianggap ada, nilai yang remeh dianggap tinggi, nilai yang tidak bernilai dianggap nilai tertinggi. Engkau memberikan kehormatan kepada berhala. Orang menyembah karena memberikan hormat kepada nilai tertinggi, itu namanya menyembah. Di sini diistilahkan dengan waspadalah terhadap segala berhala. Di dalam terjemahan Mandarin, jauhkan diri dari segala berhala, karena itu palsu. Mari kita kembali kepada Tuhan yang asli. Semua berdiri. Mari kita bersyukur karena kita berasal dari Allah, dan kita berdoa supaya kita boleh menembusi tangan yang menghalang kita di tengah-tengah angkasa. Kita berhubung dengan Allah dengan sejati melalui Kristus. Mari kita berdoa. Semua buka suara berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena kami dari Allah. Kami mempunyai kekuatan yang sejati. Kami adalah ditebus oleh darah Yesus Kristus. Kami berada mengenal Allah yang sejati, hidup di dalam Kristus yang sejati, dan kami seumur hidup
hidup di dalam kebenaran, sehingga kami meninggalkan, kami menjauhkan, kami melawan segala berhala dan segala kepalsuan. Dengar doa kami Tuhan. Kami berterima kasih, kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Berkati kami dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin.